terus nomor WA dan juga kota asal Bapak Ibu, asal yayasan Bapak Ibu sekalian supaya nanti dari admin Wakaf Mulia bisa mengirimkan materi ke kontak WA Bapak Ibu sekalian. Untuk format presensinya nanti akan di-share oleh Mbak Erna selaku admin yang mengundang Bapak Ibu pada kesempatan siang hari ini. Dan marilah forum kita pada kesempatan siang hari ini kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi memperlancar acara kita dan juga membawa keberkahan bagi kita semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu, wakaf saat ini menjadi sebuah inovasi, sebuah instrumen yang kemudian bisa kita gunakan untuk meningkatkan ya kesejahteraan masyarakat dan juga bisa untuk mewujudkan eh, apa namanya ya keadilan begitu ya dalam bermasyarakat. Dan kita akan belajar pada kesempatan siang hari ini yaitu tentang inovasi di bidang wakaf karena sekarang kalau menurut bapak-bapak dari BWI begitu ya Ketua Badan Wakaf BWI Bapak Profesor Muhammad Nuh bahwa sekarang wakaf ini memasuki era baru. Nah, salah satu dari ciri era baru adalah adanya inovasi-inovasi di bidang perwakafan. Dan kita akan langsung saja mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Eko Priyanto. Beliau adalah sebagai Direktur di Wakaf Mulia Institute, pengurus pusat dari ANI, Asosiasi Nazir Indonesia, dan juga menjadi salah satu tim asesor LSP Badan Wakaf Indonesia Pusat. Kepada Bapak Eko Priyanto, kami persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Sada alla ilaha illallah wa sada anna Muhammadan abdur rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bapak Ibu ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala berkah dan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita pada kesempatan siang hari ini bisa bertemu, bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan siang hari ini kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini kita akan sharing bersama berkaitan tentang inovasi wakaf ya untuk lembaga pendidikan, lembaga sosial, lembaga kemasyarakatan dalam rangka menuju kemandirian finansial lembaga. Baik, kita mulai saja. Acara kita pada hari ini diselenggarakan oleh Wakaf Mulia Institute. Ini adalah sebuah lembaga yang kita dirikan dalam rangka kita ingin ya melakukan kontribusi ya terhadap upaya optimalisasi wakaf di Indonesia karena kita berharap ya wakaf ini kemudian menjadi lifestyle-nya masyarakat dan wakaf ini menjadi solusi ya kejayaan Islam ya di masa-masa yang akan datang. Nah, Wakaf Mulia Institute kantor pusatnya di Komplek Masjid Akbar Kemayoran Jakarta Pusat dan untuk kantor operasionalnya di Jalan Imogiri Timur kilometer 8,5 Demangan Kopen Wonokromo Pleret Bantul Yogyakarta. Kemudian misi ya dari Wakaf Mulia Institute yang pertama adalah kita ingin melakukan syiar wakaf baik secara online maupun secara offline. Kita melakukan kolaborasi, menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam upaya membumikan wakaf. Kemudian kita juga melakukan fundraising karena Wakaf Mulia sendiri sebagai nazir wakaf uang yang resmi terdaftar di Badan Wakaf Indonesia. Kita juga mengembangkan program-program pelatihan dalam upaya ikut membumikan wakaf.
Kemudian kita juga membangun komunitas, diantaranya komunitas pejuang wakaf. Ini adalah komunitas orang-orang yang memiliki impian yang sama, ingin menjadikan wakaf ini menjadi lifestyle ya di tengah masyarakat. Dan kita juga mensupport organisasi yang bergerak dalam dunia perwakafan dalam upaya membangun kemandirian finansial. Kemudian visi dari Wakaf Mulia adalah menjadi lembaga terdepan dalam melakukan syiar dan optimalisasi wakaf di Indonesia demi kesejahteraan dan kejayaan umat. Nah, secara khusus untuk dunia pendidikan kita ingin mensupport ya pengembangan 1.000 yayasan berbasis wakaf menuju kemandirian finansial. Ya. Ya, kemudian harapannya bisa meningkatkan income tenaga pendidik dengan standar layak zakat. Kemudian terwujudnya pendidikan yang berkualitas, terjangkau, serta bisa memberikan paling tidak 1 juta paket beasiswa ya ke anak negeri. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian. Baik, kita simak testimoni berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wakaf yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Hari ini izinkan saya Nur Huda, Ketua LSP Badan Wakaf sekaligus Komisioner Badan Wakaf Indonesia, menyatakan pertama selamat buat rekan-rekan yang ada di Wakaf Mulia. Karena Allah izinkan tentunya sudah mendapatkan izin sebagai nazir wakaf uang. Artinya apa? Artinya bagi yang ingin berwakaf maka nggak usah ragu lagi. Wakaf Mulia adalah wadah kita untuk melakukan wakaf uang. Poin yang kedua, pengurus yang ada dalam Wakaf Mulia semuanya juga sudah mendapatkan sertifikat kompetensi. Ini juga menandakan apa? Profesionalitas pengelolaan yang ada di Wakaf Mulia. Yang terakhir saya mau katakan, saat ini ketiga pengurusnya pun sedang mengikuti asesor kompetensi. Dengan izin Allah mudah-mudahan akan mendapatkan juga izin untuk menjadi asesor kompetensi. Jangan ragukan lagi, berwakaf, wakaf mulia tempatnya. Jangan lupa yang ingin mengurus nazir pun bisa berhubungan dengan wakaf mulia. Terima kasih, sehat selalu buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Teguh Sabtono, Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia. Dengan ini menyatakan atau mengucapkan sukses, berkah buat teman-teman di Wakaf Mulia Institute. Dan kami yakin atau BWI yakin bahwa melalui perjuangan teman-teman di Wakaf Mulia Institute akan lahir para wakif yang hebat, nazir-nazir yang profesional, sehingga WMI bisa menjadi satu bagian yang akan mengembalikan wakaf sebagai pilar ekonomi umat. Sekali lagi selamat dan sukses buat Wakaf Mulia Institute. Oke, itu ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, pada kesempatan ini ya kita akan berbicara berkaitan tentang inovasi wakaf ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau bicara inovasi wakaf, kita bisa lihat dulu ya referensi dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 berkaitan dengan wakaf, bahwa wakaf itu adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah ya dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Nah, hal yang menarik di sini Bapak Ibu sekalian bahwa wakaf itu adalah perbuatan hukum ya. Kenapa perbuatan hukum? Karena ketika kita berwakaf maka kita memisahkan ya harta benda kita. Yang awalnya itu harta benda itu milik kita pribadi, kemudian kita pisahkan harta benda itu menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sehingga ya Bapak Ibu sekalian, ini harus ya dari sisi apa ya kekuatan hukumnya harus diperkuat ya. Karena harta itu bukan lagi harta milik kita pribadi, tapi menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks kita juga mengembangkan yayasan, maka kita juga harus bisa membedakan mana harta-harta yayasan, mana harta-harta wakaf. Nah, maka inilah yang urgensinya bagaimana lembaga kita, yayasan kita ini memiliki yang namanya lembaga wakaf yang merupakan unit ya dari yayasan. Ya, karena nanti salah satu fungsi dari lembaga wakaf kita adalah bagaimana lembaga wakaf kita itu nanti tugasnya adalah mendokumentasi mana harta-harta wakaf, mana harta-harta yayasan.
Kenapa? Kan agar tidak tidak bercampur ya Bapak Ibu sekalian. Makanya di sini memisahkan ya. Nah, jadi kita memisahkan mana harta yayasan, mana harta wakaf. Karena kalau harta wakaf itu milik Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan, ya. Tapi kemudian harta yayasan, nah ini bisa dijual, dihibahkan atau diwariskan. Nah, makanya hal ini menjadi pengetahuan yang sangat penting ya bagi kita semua bagaimana kita memastikan pengembangan di yayasan kita ini sesuai dengan Undang-Undang ya Nomor 41 Tahun 2004. Nah, dan juga sesuai dengan syariah ya tentunya Bapak Ibu. Nah, berikutnya kalau bicara wakaf kita perlu memahami lagi yang namanya unsur dari wakaf itu ya. Menurut Undang-Undang juga Nomor 41 Tahun 2004 bahwa unsur dari wakaf itu yang pertama adalah wakif, yaitu orang yang berwakaf. Kemudian yang berikutnya ada mauquf alaih, yaitu penerima manfaat wakaf. Nah, bicara penerima manfaat wakaf ini sangat luas ya. Bisa untuk keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, dan hal-hal mubah lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan undang-undang berlaku. Ya, nah, maka dalam konteks tadi kita akan bicara berkaitan tentang kemandirian finansial bagi lembaga kita, maka wakaf inilah jadi solusinya. Kenapa? Karena ketika kita mengembangkan wakaf di lembaga pendidikan kita, lembaga sosial kita, maka mauquf alaih dari pengembangan wakaf ini bisa jadi adalah lembaga pendidikan kita, lembaga sosial kita. Kalau dalam konteks pendidikan, ya berarti mauquf alaihnya itu bisa jadi digunakan hasil dari wakaf itu bisa untuk gaji guru, operasional, pengembangan pendidikan, pembangunan gedung dan seterusnya. Kalau misalnya lembaga sosial berarti ya bisa jadi mauquf alaihnya dari hasil dari pengembangan harta wakaf yang kita kembangkan itu misalnya untuk tujuan sosial kita. Misalnya di antara tujuan sosial kita adalah menyantuni anak-anak yatim. Nah, sehingga dengan konsep ini kita sudah memiliki mesin yang menghasilkan di mana hasilnya ini untuk anak yatim. Nah, jadi kalau istilahnya itu kita tidak tergantung dengan donasi ya. Ya, tapi kita sudah memiliki mesin uangnya untuk mensupport ya program-program sosial yang kita kembangkan. Nah, prinsipnya seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Agar tadi sifatnya jangka panjang ya Bapak Ibu. Nah, kemudian nazir. Nazir itu adalah orang ataupun lembaga yang mengelola harta benda wakaf. Berikutnya mauquf, harta benda wakaf itu sendiri. Berikutnya sirah, ikrar wakaf. Berikutnya ada jangka waktu. Apakah jangka waktunya abadi atau jangka waktunya sementara? Nah, ini unsur-unsur wakaf ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya bagaimana dengan harta benda wakaf? Nah, kalau kita bisa lihat ya berkaitan dengan harta benda wakaf ini ada macam-macam ya Bapak Ibu. Harta benda wakaf itu ya ada harta benda wakaf ya tidak bergerak, misalnya tanah, bangunan, tanaman, hak milik atas rumah susun, dan harta benda tidak bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah dan undang-undang berlaku. Berikutnya ada harta benda yang bergerak, misalnya uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan harta benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan undang-undang yang berlaku. Nah, kalau nanti kita bicara, fokus kita akan bicara kemandirian finansial ya bagi sebuah lembaga itu, maka ada harta benda wakaf yang sangat strategis kita kembangkan, itu tidak lain adalah harta benda wakaf berupa uang. Gitu ya. Kenapa? Karena dengan konsep wakaf uang ini semua orang bisa berwakaf. Ya, kalau wakaf biasanya identik dengan TBK, tanah, bangunan, kuburan, tapi dengan konsep ini, dengan konsep wakaf uang, semua orang ya bisa berwakaf. 1 rupiah pun bisa berwakaf, ya Bapak Ibu. Nah, sehingga ini jadi sangat strategis ya kita kembangkan, kita galakkan, kita kampanyekan bersama-sama. Nah, pertanyaannya apa yang dimaksudkan dengan wakaf uang? Ya Bapak Ibu sekalian. Nah, wakaf uang itu adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, makanya konteks wakaf uang itu harus produktif. Apa bedanya wakaf uang dengan infak sedekah biasa? Kalau infak sedekah biasa skemanya
kita kumpulkan, kemudian kita salurkan. Tapi kalau wakaf uang, kita kumpulkan, kemudian kita produktifkan, hasilnya baru disalurkan. Nah, gitu ya. Sehingga ketika kita mengembangkan wakaf uang itu, maka aset wakaf itu semakin lama, ya, idealnya akan semakin bertambah, semakin besar, ya. Maka semakin banyak juga manfaat yang akan disalurkan bagi umat. Nah, makanya kalau bicara ya solusi kesejahteraan umat ataupun kemandirian umat itu adalah dengan konsep wakaf. Nah, makanya sebenarnya konsep wakaf uang ini harus benar-benar kita gerakan ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita punya impian kejayaan Islam ya di masa depan, maka solusinya itu adalah dengan wakaf itu. Ya, karena kalau sudah masuk atau apa solusi wakaf itu dia sudah nggak bisa tertahan. Ya, seperti halnya Al-Azhar Mesir ya. Saking Al-Azhar Mesir itu saking kuatnya ya. Al-Azhar Mesir, pemerintahan Mesir pernah dalam keadaan defisit anggaran. Nah, yang kemudian membantu pemerintahan Mesir itu adalah Al-Azhar. Ya, Al-Azhar Mesir. Bahkan guyonannya, kalaupun Mesir itu bangkrut, maka yang tetap berdiri itu adalah Al-Azhar. Nah, kenapa itu terjadi? Karena ada instrumen wakaf yang menopangnya. Karena lembaganya itu sudah memiliki kemandirian finansial. Dan kemandirian finansialnya itu dengan konsep wakaf. Nah, ini luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, ini hal yang sangat penting ya untuk kita pahami bersama. Yang berikutnya, bagaimana fatwa MUI berkaitan dengan wakaf uang ini? Hukumnya adalah jawaz, boleh ya. Akan tetapi nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya. Tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Nah, berikutnya bagaimana potensi wakaf uang di Indonesia? Nah, BWI menyebut 180 triliun ya. Dan Indonesia ini negara muslim terbesar di dunia, ada apa namanya 200 ya juta ya penduduk Indonesia yang muslim. Dan Indonesia ini adalah negara paling dermawan. Nah, jadi kalau istilahnya apa ya, yang sangat berpotensi mengumpulkan dana wakaf uang dalam jumlah besar itu Indonesia. Nah, karena negaranya paling dermawan. Nah, dan juga ternyata hasil risetnya ya Bapak Ibu kemarin ketika ada launching ya akuntansi wakaf ya di UGM itu Ustadz Imam Teguh Saptono ya menyebutkan ya bagi sebuah fakta bahwa di masa depan di Indonesia ini di era nanti tahun 2000 ya 30-an itu yang akan sangat besar jumlahnya itu adalah kalangan anak-anak muda ya Bapak Ibu yang mereka itu soleh-soleh gitu ya dan mereka itu apa namanya suka bersedekah ya dan mereka itu kaya-kaya gitu ya. Nah, ini ya. Jadi ini menyambut visi 2030 ya. Kalau Wakaf Mulia punya program menuju visi 2045 Indonesia Emas ya. Nah, di tahun 2030 itu prediksinya itu akan banyak anak-anak muda yang soleh dan soleha dan mereka kaya-kaya dan mereka sangat suka bersedekah. Nah, sekarang pertanyaannya mereka bersedekah kemana gitu kan? Nah, makanya lah pentingnya kita menyiapkan lembaga wakaf kita untuk bisa menyambut ya peluang besar itu. Nah, terutama nanti edukasi wakaf kita dari sekarang ini sehingga nanti pilihan mereka untuk bersedekah itu adalah dengan konsep wakaf. Nah, karena yang akan melahirkan kesejahteraan ya bagi umat. Nah, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian apa saja pilihan dari wakaf uang itu? Nah, di antara pilihan wakaf uang itu yang pertama ada wakaf melalui uang. Nah, wakaf melalui uang itu skemanya bagaimana? Ya, wakif menyerahkan sejumlah dana ke nazir, yang kemudian nazir berkewajiban menggunakan dana itu sesuai dengan akadnya. Misalnya untuk pembebasan lahan, pembangunan gedung, membeli mobil operasional, dan lain-lainnya. Nah, artinya kalau dalam konteks wakaf melalui uang ini, objek wakafnya bukan uangnya, tapi objek wakafnya adalah barangnya. Uangnya hanya sementara saja, hanya antara, hanya apa kalau istilahnya, hanya sarana ya Bapak Ibu. Nah, gitu. Jadi objek wakafnya adalah barangnya nanti gitu. Nah, wakaf melalui uang ini ada dua jenisnya ya Bapak Ibu sekalian. Ada wakaf melalui uang yang sifatnya ya untuk kebutuhan sosial, misalnya untuk masjid, untuk makam dan seterusnya. Ada wakaf melalui uang untuk kebutuhan komersial. Misalnya apa? Misalnya untuk beli sawah produktif, kebun produktif, ya apa kebun sawit misalnya. Dan juga mungkin membeli mesin-mesin ya produksi gitu ya. Bahkan usaha-usaha produktif. Nah, ini juga bisa ditopang dengan namanya wakaf melalui uang ini ya.
Nah, bolehkah wakaf melalui uang? Boleh ya Bapak Ibu, sesuai dengan keputusan Lembaga Fikih Oki nomor 140 dan Standar Syariah Internasional di Bahrain tentang wakaf. Dan peraturan BWI nomor 1 tahun 2020. Nah, jadi dia juga sudah memiliki kekuatan hukum ya di dalam pengembangan wakaf uang ini ya Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya ada wakaf uang ya. Nah, tadi di sini ya wakaf melalui uang ini nanti ini juga bisa menjadi solusi infrastruktur ya bagi lembaga pendidikan kita kalau dalam konteks lembaga pendidikan, lembaga sosial kita. Yang berikutnya wakaf uang. Nah, wakaf uang ini ya Bapak Ibu sekalian ya skemanya adalah karena ini objek wakafnya adalah uangnya itu sendiri, maka skemanya wakif menyerahkan sejumlah dana ke nazir melalui rekening nazir yang ada di LKSPWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, yang kemudian nazir berkewajiban memproduktifkan wakaf uang itu, tapi sekaligus menjaga keabadian ya dari wakaf uang itu. Nah, ini ya. Nah, nanti diinvestasikan kemana? Ya, diproduktifkan kemana? Yang pertama, bisa diinvestasikan di usaha syariah, ya, usaha sesuai syariah secara langsung. Nah, jadi bisa misalnya usaha produktif secara langsung. Misalnya buka barbershop wakaf, minim isi ulang, laundry, kuliner, minimarket, dan seterusnya. Nah, akan tetapi di sini ya harus ada penjaminannya. Ya, sesuai dengan peraturan pemerintah harus ada penjaminannya, misalnya dengan asuransi syariah. Tapi ketika tidak ada, karena belum ada asuransi syariah yang mengcover ya proyek wakaf, nah bisa bisa dijamin dari aset yang dimiliki oleh nazir ya dalam konteks bahwa aset itu bukan aset wakaf ya, tapi aset itu adalah aset lembaga misalnya aset yayasan dan seterusnya. Ini juga bisa ya Bapak Ibu sekalian. Prinsipnya itu adalah nazir harus bertanggung jawab terhadap ya dana wakaf itu, tidak boleh hilang, bolehnya itu berkembang. Nah, nanti di sini silakan nazir bisa mengukur ya bagaimana potensi yang dimiliki. Nah, tapi tetap harus ada manajemen risikonya, harus ada jaminannya gitu ya. Nah, karena nggak boleh hilang nanti. Dan juga di lembaganya ada standarisasi namanya SOP, Standar Operasional Prosedur ya untuk bahwa ketika mencairkan ya dana untuk usaha produktif itu sudah sesuai standarisasi yang sudah dibuat gitu. Kemudian bisa juga dengan instrumen perbankan syariah, dengan deposito syariah, sukuk. Nah, ini yang paling aman ya Bapak Ibu. Ya, itu silakan pilihan dari nazir. Kemudian hasilnya disalurkan ke mauquf alai. Nah, ini yang menariknya. Hasilnya disalurkan ke mauquf alai dalam konteks lembaga pendidikan kita, Bapak Ibu, maka bisa jadi mauquf alainya itu adalah untuk pengembangan pendidikan di lembaga pendidikan kita. Sehingga bisa untuk operasional, bisa untuk gaji guru karyawan, bisa untuk gedung dan seterusnya. Itu silakan ya Bapak Ibu sekalian. Karena ingat, mauquf alaih dalam wakaf itu sangat luas. Ya, bahkan di masa kejayaan Islam ya ada wakaf yang mauquf alaihnya itu adalah kucing-kucing jalanan ya gitu ya. Ya, bahkan mungkin bisa jadi sampai sekarang ya di era Turki Utsmani. Ya, dan bisa untuk apa saja intinya begitu ya Bapak Ibu ya mauquf Allah itu. Ya karena memang wakaf itu menjadi solusi bagi umat, rahmatan lil alamin. Ya gitu Bapak Ibu sekalian. Oke, nah ini ya Bapak Ibu. Jadi makanya kalau nanti bicara kemandirian finansial sebuah lembaga itu, maka solusinya itu adalah dengan wakaf uang abadi di antaranya. Ini ya Bapak Ibu, ini sesuai dengan peraturan BWI nomor 1 tahun 2020. Kemudian ada wakaf uang berjangka. Nah, wakaf uang berjangka ini sama seperti wakaf uang abadi, tapi dia ada jangka waktunya. Minimal 1 tahun, minimal 1 juta. Nah, akan tetapi di sini untuk memproduktifkannya, ya itu tidak boleh untuk ya diproduktifkan di usaha secara langsung ya, maksudnya usaha produktif secara langsung, tapi harus diinvestasi di instrumen perbankan. Kenapa? Karena dari sisi manajemen risikonya, maka ya karena ini ada uangnya harus kembali ya dengan jangka waktu tertentu. Nah, maka agar tidak one prestasi, maka nazir harus memastikan ya bahwa ya investasi yang dana wakaf yang diinvestasikan di instrumen perbankan ini lebih pendek ya daripada jangka waktu ya wakafnya seorang wakif ini. Nah, sehingga nanti ketika waktunya dananya kembali ya
nazir itu bisa memenuhi ya hak dari wakif ini. Nah ini ya Bapak Ibu sekalian, ini sesuai dengan peraturan BWI juga nomor 1 tahun 2020 ya. Nah berikutnya Bapak Ibu sekalian, pengembangan dari wakaf uang ini maka nanti akan berefek kepada lahirnya wakaf-wakaf produktif. Nah makanya nanti ke depan ketika konsep wakaf uang ini berkembang di antara yayasan-yayasan, pendidikan, sosial, pesantren, maka output dari semua itu adalah maka akan lahir usaha-usaha produktif. Maka portofolio sebuah lembaga yayasan, lembaga wakaf itu nanti adalah seberapa banyak bisnis yang dikembangkan. Ya, seberapa banyak usaha yang dikembangkan yang bisa digunakan untuk membangun kemandirian finansial lembaganya. Nah, kira-kira gitu. Nah, makanya nanti ya paradigma ya dari pengelola yayasan ya itu nanti akan sangat berbeda ya. Nah, dengan skema inovasi gitu yang dikembangkan, maka ya para pengurus yayasan itu berpikir itu setiap tahunnya itu adalah kira-kira tahun ini kita akan buka usaha apa. Nah, kira-kira gitu ya. Bayangkan ya, jadi pengurus yayasan itu yang difikirkan tuh bisnis apa yang akan dikembangkan. Potensi apa yang dimiliki oleh yayasan, potensi apa yang dimiliki oleh sekolah, potensi apa yang dimiliki oleh pesantren. Nah, yang kemudian bisnisnya seperti apa yang akan dikembangkan. Sumber dananya dari mana? Bisa dari wakaf uang, ya Bapak Ibu sekalian. Bisa jadi dari wakaf melalui uang. Nah, nanti banyak alternatif-alternatifnya. Bisa jadi dari infak sedekah. Nah, tapi skemanya membangun kemandirian finansial. Nah, kalau kita tergantung dengan infak sedekah saja, maka mesti kita tidak akan pernah mandiri lembaga kita. Yang kedua, kalau lembaga pendidikan kita tergantung dengan SPP saja, maka tidak akan mandiri juga. Nah, apalagi banyak beberapa lembaga yayasan itu sangat tergantung dengan bank kan. Nah, ini lebih parah lagi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, maka kita ingin bersama-sama Bapak Ibu mengembangkan ya bagaimana membangun kemandirian finansial itu dengan konsep wakaf. Nah, salah satu contoh yang mungkin bisa menjadi referensi kita ya, dan ini mungkin beberapa mungkin sudah ini ya, sudah melihat ya videonya bagaimana Trubus Iman ini salah satu lembaga yang dikembangkan dengan konsep wakaf ya, yang wakaf produktifnya ini apa ya sudah menghasilkan dalam waktu ya 1 tahun itu hasilnya saja itu 24 hasilnya saja itu 12 miliar hasilnya saja ya hasilnya saja itu 12 miliar ya dari hasil dari pengembangan wakafnya ya Bapak Ibu. Nah aset wakafnya 38 miliar. Nah berarti ada 1 miliar setiap bulan yang disalurkan ke lembaga pendidikannya. Nah ini kan udah luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, bahkan kemarin saya barusan silaturahmi ke salah satu lembaga besar di Yogyakarta. Ini lebih ngeri lagi ya sebenarnya. Cuman sayangnya pengurusnya belum paham menurut saya ya dengan konsep wakaf ya. Tapi dari sisi bisnisnya, yayasan itu memiliki bisnis dalam waktu 1 tahun hasilnya saja itu 1 triliun. Nah, ya ada lembaga besar di Jogja itu hasilnya saja itu udah 1 triliun ya. Nah, itu ngeri ya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu kalau ngerti konsep wakaf, wah ini luar biasa ya. Makanya Bapak Ibu ini sangat strategis sekali ya. Nah, dan juga mungkin insya Allah nanti akan kita undang di Wakaf Mulia podcast itu ya. Saya sudah share di grup itu ada yayasan yang memiliki 15.000 ya santri dan 15.000-nya itu gratis ya Bapak Ibu. Ya, dan itu gratis kenapa? Karena ditopang oleh konsep wakaf. Nah, makanya ini hal-hal penting yang harus kita menjadi visi ya kita bersama bagaimana kita mengembangkan kemandirian finansial lembaga dan konsep wakaf. Mari kita simak di antara inspirasi kita Trubus Iman.
itu ya Bapak Ibu, luar biasa sekali. Dan hal yang menarik nih Bapak Ibu ya, di Trubus Iman ini ya, jadi gaji guru itu tidak diambil dari SPP ya. Jadi gaji guru itu diambil dari hasil 90 hektar kebun sawit ya Bapak Ibu. Sehingga mereka bisa mensubsidi ya biaya pendidikan itu sampai 50% ya Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya inilah yang menjadi visi kita bersama ya Bapak Ibu, bagaimana kita saling memotivasi, saling sharing, saling berbagi pengalaman ya, bagaimana ya kita itu ke depan bisa melahirkan dunia pendidikan itu yang berkualitas tapi terjangkau. Ya, berkualitas tapi terjangkau. Bukannya nanti semakin besar lembaga kita semakin mahal ya SPP-nya ya. Harusnya itu semakin besar lembaga kita, semakin murah SPP-nya, semakin bahagia wali muridnya, semakin bahagia guru dan karyawannya. Kenapa? Karena guru karyawannya sejahtera, Masya Allah ya. Nah, artinya ini hal yang penting ya Bapak Ibu untuk sama-sama kita perjuangkan ya bersama-sama. Tentunya di lembaga Bapak Ibu, ya, karena sarana perjuangan itu ada di lembaga Bapak Ibu masing-masing, ya Bapak Ibu sekalian. Oke, nah kemudian dalam pengembangan wakaf uang ini juga kita tidak bisa stagnan ya Bapak Ibu. Kita butuh memiliki inovasi-inovasi. Nah makanya dalam inovasi dalam pengembangan wakaf uang itu banyak ya Bapak Ibu, ada berkembang wakaf saham, ada wakaf sukuk gitu ya. Kalau di di Bangladesh kalau tidak salah itu ada wakaf deposito dan seterusnya. Nah, kemudian ini wilayahnya masuk ke namanya ini ya, Islamic Commercial Finance. Nah, jadi yang perlu kita pahami dalam kerangka membangun ekosistem wakaf itu, maka kita perlu mengembangkan wakaf itu ya secara ekosistemnya, mengkolaborasikan ya antara namanya Islamic Social Finance. Islamic Social Finance itu maksudnya infak, sedekah, wakaf dikolaborasikan ya dengan apa? Islamic Commercial Finance. Apa itu Islamic Commercial Finance? Yaitu perbankan syariah, investasi syariah, nah, termasuk asuransi syariah dan yang lain-lainnya. Nah, makanya harus ada kolaborasi. Nah, bahkan sekarang sudah ini ya, nah, seperti kemarin disampaikan oleh Ustadz Imam Teguh Sabtono ya, besok itu ya bisa sudah keluar undang-undangnya, bank itu bisa menjadi nazir. Nah bahkan karena bank sudah bisa menjadi nazir, kemudian juga mulai masuk ya pertanyaan bagaimana dengan manajer investasi, apakah juga bisa menjadi nazir dan seterusnya ya. Artinya ini perkembangan yang luar biasa di dunia wakaf. Nah, di antara inovasi yang juga kita bisa manfaatkan ya dalam pengembangan wakaf ini ada namanya inovasi wakaf asuransi syariah. Nah, tadi ini ya kolaborasi Islamic Social Finance ya dengan Islamic Commercial Finance. Ini adalah sebuah solusi kita bisa berwakaf dalam jumlah besar, bahkan kita bisa berwakaf 1 miliar. Nah, program wakaf asuransi syariah ini adalah sebuah metode saling tolong-menolong dalam kebaikan sebagai upaya kita menyempurnakan amal dengan wakaf terbaik dengan menggunakan instrumen asuransi jiwa syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 106 tahun 2016, yaitu wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana pendapat Ketua Badan Wakaf Indonesia, Profesor Muhammad Nuh, berkaitan tentang wakaf asuransi syariah? Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhir-akhir ini pertumbuhan tentang wakaf ini luar biasa. Kita tentu sangat bersyukur karena instrumen tentang kesejahteraan, keharkatan, keabadian yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat sekarang tumbuh kembali. Tugas PWI, Badan Wakaf Indonesia, yaitu ingin mengajak pada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, untuk bersama-sama membangkitkan dunia perwakafan. Derivasi tentang produk wakaf juga semakin ragam, mulai dari wakaf yang sifatnya konservatif,
yaitu untuk masjid, untuk musola, untuk permakaman dan seterusnya. Juga ada wakaf yang sifatnya menghasilkan atau wakaf produktif, meskipun sebenarnya seluruh wakaf itu harus produktif. Karena esensi dari perwakafan itu adalah bendanya, aset atau harta wakaf itu tetap dia harus bersifat abadi. Yang bisa dimanfaatkan itu adalah hasil dari pengelolaan itu. Derivasi produk wakaf pun juga sangat beragam, mulai dari wakaf uang sampai dengan yang sekarang ini kita ingin bahas lebih mendalam nantinya, yaitu wakaf asuransi. Tentu konteksnya adalah syariah. Dewan Syariah Nasional pun juga sudah memberikan pertimbangan fatwa bahwa wakaf di bidang asuransi ini boleh tidak melanggar peraturan dan perundangan. Oleh karena itu kami ingin mengajak pada seluruh masyarakat untuk berbondong-bondong berwakaf asuransi. Itu semua kita ingin melanjutkan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sukses selalu dunia perwakafan, termasuk wakaf asuransi syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu ya Bapak Ibu ya sambutan dari Ketua Badan Wakaf Indonesia Profesor Muhammad Nuh. Nah, kemudian bagaimana konsep dari inovasi wakaf asuransi syariah ini? Intinya adalah ini sebuah solusi bagaimana kita bisa mendapatkan solusi bisa berwakaf dalam jumlah besar, bahkan kita bisa berwakaf 1 miliar. Yang dimana langkah yang kita lakukan diawali dengan iuran rutin ya setiap bulan dengan konsep tabaru atau akad tabaru. Dengan akad tabaru iuran hibah kebajikan tolong menolong di antara peserta, bukan untuk tujuan komersil tanpa unsur riba. Nah, iuran rutin ini ya ini istilah lain yang kita sebut ya dengan nama asuransi jiwa syariah atau tabarufan ya. Nah, asuransi jiwa syariah ini apa bedanya dengan wakaf asuransi syariah? Nah, kalau ya wakaf asuransi syariah itu dia ada namanya wa'ad ya, ada ada instrumen tambahan namanya wa'ad, yaitu janji untuk berwakaf. Nah, sehingga ketika peserta ini mengikuti program asuransi jiwa syariah dengan konsep wakaf asuransi syariah ini, dan setelah dia menandatangani wa'ad ini, maka suatu saat ketika dia meninggal, dia mendapatkan santunan misalnya 2,3 miliar santunannya, maka 45%-nya dapat diwakafkan. Ya, disalurkan kemana? Ya, ya, kalau dalam konteks nanti ini dikembangkan di lembaga kita, di yayasan kita, maka disalurkan ke yayasan kita. Yang 55%-nya untuk ahli waris. Ya, berarti ada 1 miliarnya diwakafkan, yang 1,2 miliar untuk ahli waris. Nah, skema ini Bapak Ibu, ini sangat menarik ya untuk ya kita ya, mungkin sebagai secara personal saja. Kenapa? Karena dengan konsep wakaf asuransi syariah ini kemanfaatannya dunia akhirat. Dari sisi dunia, ya ketika pesertanya meninggal, maka meninggalkan warisan ya untuk ahli warisnya. Kemudian, nah bagi pesertanya, maka dia mendapatkan wakaf. Dan wakaf inilah akan menjadi penolongnya nanti. Jadi ketika meninggal, amalan terakhirnya itu adalah wakaf dalam jumlah besar, bahkan bisa berwakaf 1 miliar tadi. Dan ini bisa menjadi solusi husnul khotimah, dan ini menjadi tiket menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi yayasan kita, maka ini menjadi wakaf yang akan kita kembangkan untuk pengembangan lembaga pendidikan, lembaga sosial kita. Nah, ini ya konsep dari wakaf asuransi syariah. Makanya sangat strategis sekali konsep ini. Ketika ini nanti ke depan berkembang di tengah masyarakat, maka ke depan itu ya akan lahirlah ya aset-aset wakaf. Dana-dana wakaf abadi itu akan lahir ya di tengah-tengah masyarakat. Nah, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana fatwa MUI ini ya berkaitan tentang wakaf asuransi syariah ini? Mari kita dengarkan dari Ustadz Oni Syahroni ya dari anggota DSN MUI. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI
memperkenankan wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi dengan 3 kriteria. Kriteria yang pertama adalah bahwa apabila ada seseorang atau entitas mewakafkan manfaat tersebut di asuransi jiwa syariah, maka itu berarti janji untuk berwakaf. Dan janji ini harus dipenuhi dan mengikat. Sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang janji atau wa'ad dan sebagaimana pendapat Ibnu Syubrumah. Kriteria yang kedua adalah bahwa wakaf ini harus mendapatkan persetujuan dari calon penerima manfaat dan ahli waris. Karena salah satu kriteria wakaf, manfaat atau aset wakaf tersebut itu harus menjadi milik penuh pewakaf. Oleh karena itu, untuk memenuhi unsur milkiyah dan kepemilikan ini, maka persetujuan dari calon ahli waris dan calon penerima manfaat itu harus terpenuhi. Dan yang ketiga adalah bahwa manfaat yang akan diwakafkan tersebut itu tidak boleh melebihi dari 1/3 dari total manfaat investasi dan tidak boleh melebihi 45% dari total manfaat asuransi. Rambu-rambu yang ketiga ini sesungguhnya ingin terhindar dari cacat ridho atau perselisihan antara ahli waris dengan penerima manfaat, dengan nazir, dengan pihak asuransi. Mudah-mudahan dengan ketiga kriteria ini, wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi telah comply dan patuh dengan syariah atau fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berarti sudah jelas ya Bapak Ibu, ya sudah ada fatwanya dan konsep ini Bapak Ibu bisa kita kembangkan di lembaga pendidikan kita, lembaga sosial kita. Nah, konsep wakaf asuransi syariah ini adalah sebuah solusi bagaimana kita bisa husnul khotimah. Nah, kita bisa belajar ya dari surat Al-Munafikun ayat 10, bagaimana Allah mengingatkan kita, Allah berfirman, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata, dia menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Nah, ayat ini menjadi pelajaran penting bagi kita ya Bapak Ibu sekalian, bahwa ya Allah mengisahkan ada seorang yang sudah saatnya meninggal, ya, tapi kemudian minta ditunda ya meninggalnya. Padahal nggak bisa kan ditunda meninggal itu. Nah, tapi ketika dia minta ditunda meninggalnya, dia akan ngapain? Dia akan melakukan apa? Dan pastinya dia akan ibadah. Dan ibadah apa yang dia pilih? Ternyata bukan umroh haji sholat. Tapi apa ibadah yang dia pilih? Sedekah. Dan ternyata inilah ya rahasia yang Allah berikan kepada kita. Sebuah solusi kita untuk husnul khotimah itu adalah dengan sedekah ya Bapak Ibu. Nah, dalam konteks ini adalah wakaf. Nah, sehingga wakaf asuransi syariah ini menjadi solusi terhadap hal ini, di mana yang namanya kematian itu tidak bisa kita rencanakan, tapi yang namanya persiapan menuju kematian itu bisa kita rencanakan. Nah, dengan konsep wakaf asuransi syariah ini kita siapkan kematian kita itu kematian yang terbaik. Nah, kalau sewaktu-waktu kita meninggal, maka kita akan berwakaf dalam jumlah besar, bahkan bisa berwakaf 1 miliar. Nah, gitu ya Bapak Ibu sekalian konsepnya. Nah, ini implementasinya ya. Nah, di sini kita ambil contoh di yang dikembangkan oleh Generalis Syariah ya, salah satu mitra ya dari Wakaf Mulia Institute, di mana pesertanya umurnya 14 tahun, iurannya 950.000 per bulan. Nah, manfaat meninggalnya berapa? Santunan meninggalnya 2,3 miliar. Yang 45%-nya diwakafkan berarti 1 miliar, yang 55%-nya ya berarti untuk ahli waris ya 1,2 miliar. Nah, makanya dengan konsep ini ketika kita menjadi peserta dari program ini, ibaratnya kita sudah siap siaga. Mungkin kalau kita belajar manajemen resiko, nah ini adalah manajemen resiko bagi kita ya Bapak Ibu. Maksudnya apa manajemen resikonya? Lah kalau sewaktu-waktu kita meninggal, ya maka kita bisa meninggalkan warisan untuk ahli waris kita.
Nah, padahal yang namanya resiko meninggal itu sewaktu-waktu tidak bisa kita kontrol. Nah, tapi kemudian juga kalau sewaktu-waktu kita meninggal, kita sudah punya bekal. Apa itu? Wakaf. Yang nanti akan disalurkan ke nazir, yang bisa jadi nazirnya adalah lembaga pendidikan kita, lembaga sosial kita. Nah, kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, artinya ini sangat menarik sekali ya konsep ini. Dan saya sendiri pun sudah mengikutinya cukup lama ya. Ya, karena ini bagian mitigasi resiko ya untuk kita pribadi. Jangan sampai ketika kita meninggal, ahli warisnya kesusahan, kita juga nggak punya bekal. Nah, padahal kita sudah tahu nih ada solusinya. Makanya ini solusinya ini dunia dan akhirat. Dan ini ternyata sejalan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, di mana Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling cerdas? Maka Rasulullah menjawab, yang paling banyak mengingat mati, kemudian yang paling baik dalam mempersiapkan kematian. Itulah manusia yang paling cerdas. Nah, konsep dari wakaf asuransi syariah itu sangat pas sekali dengan hadis Rasulullah ini. Bagaimana kita menjadi manusia-manusia yang cerdas, di mana kita mempersiapkan kematian yang terbaik ya Bapak Ibu dengan konsep wakaf asuransi syariah ini. Nah, berikutnya saya akan sharingkan bicara implementasinya nanti untuk diri kita pribadi ataupun lembaga pendidikan kita, lembaga sosial kita. Nah, kerjasama Wakaf Mulia Institute dengan Generalis Syariah, ini ada solusi namanya programnya Rizkia. Nah, program Rizkia ini menarik ya Bapak Ibu, karena dia menjadi solusi santunan, solusi wakaf, dan juga solusi tabungan. Nah, bagaimana konsepnya ya Bapak Ibu sekalian? Karena dengan konsep Rizkia ini, kalau misalnya tadi kita awali dengan iuran rutin setiap bulan, ya, maka iuran rutin setiap bulan kita ini, kalau terjadi sesuatu yang maka kita bisa berwakaf, ya 45%-nya wakaf, ya 55% santunan untuk ahli waris. Tapi kalau misalnya kita tidak terjadi sesuatu, ya dalam rentang 10 tahun kita tidak terjadi sesuatu, maka dana yang kita iurkan setiap bulan itu akan kembali. Nah, sehingga ibaratnya seperti nabung ya Bapak Ibu sekalian jadinya. Nabung tapi kita dilindungi ya dunia akhirat. Nah, ini kan luar biasa ya. Kita nabung dilindungi dunia akhirat. Nah, bagaimana gambarannya? Ini contoh ya Bapak Ibu. Ini ada namanya Pak Burhan. Umurnya 30 tahun, ikut program Rizkia. Nah, manfaat meninggalnya berapa dalam ketentuannya? 100 juta kalau meninggal biasa, kalau meninggal kecelakaan 200 juta. Yang dimana dari manfaat santunan ini 45%-nya bisa diwakafkan. Nah, kalau kata bisa itu maksimalnya 45%. Ya, berarti bolehkah diwakafkan cuma 10%? Boleh. 20% boleh. Nah, itu silakan ya. Tergantung nanti waatnya ya Bapak Ibu. Kemudian iuran rutinnya berapa setiap bulan? Misalnya ya dengan 100 juta ini setiap bulan iuran rutinnya 153.000. Wah, sangat terjangkau ya Bapak Ibu. 135.000 sangat terjangkau. Selama 5 tahun ya, kemudian masa perlindungannya asuransinya selama 10 tahun. Nah, sehingga ketika Pak Burhan mengikuti program Rizkia ini ya Bapak Ibu, dia iuran rutin setiap bulan, tahun pertama, tahun kedua, tahu-tahu tahun kedua meninggal, ya baru 2 tahun misalnya, atau baru 1 tahun aja, atau baru iuran pertama meninggal, maka Pak Burhan ya keluarganya akan mendapatkan santunan yang 45%-nya wakaf misalnya, yang 55% santunan untuk ahli waris. Nah, gitu ya. Jadi ini menjadi mitigasi resiko ya bagi Pak Burhan. Ya, artinya harapannya ketika Pak Burhan meninggal, ya ada bekal yang diberikan untuk ahli waris. Kemudian kalau misalnya tidak terjadi sesuatu, Pak Burhan iuran tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sampai iuran tahun kelima tidak terjadi sesuatu. Terus kemudian sudah tahun ke-6 sudah tidak iuran lagi, 6, 7, 8, 9 tidak iuran lagi, ya tapi kemudian ya sampai tahun ke-10 ya tidak meninggal, maka dana yang diiurkan Pak Burhan tadi yang totalnya 9.225.000 rupiah ini itu nanti akan dikembalikan 100%, tidak dikurangi pajak ya, jadi tidak ada pajaknya, 100% kembali kepada Pak Burhan. Nah, makanya ketika Pak Burhan mengalokasikan dana ini untuk tabungan pendidikan untuk anak-anaknya, artinya ketika kalau misalnya Pak Burhan pendidikan anaknya tetap bisa jalan, kalau misalnya tidak terjadi sesuatu bagi Pak Burhan, maka dana pendidikan tadi tetap kembali ke Pak Burhan dan bisa disalurkan untuk anak-anaknya. Nah, ini konsep Rizkia. Jadi menariknya itu tidak hilang ya Bapak Ibu. Dananya tidak hilang. Ini sangat menarik sekali ya program ini. Ya Bapak Ibu, itu konsep namanya Rizkia. Nah, jadi
Kalau meninggal biasa, nah, nanti di sini maksimalnya sampai 500 juta ya Bapak Ibu untuk program Rizkia ini. Ya, kalau meninggal dan dia dikali kalau misal 500 juta, kalau meninggal biasa 500 juta, kalau meninggal kecelakaannya berarti 1 miliar. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian. Oke, dan ini simple, programnya simple. Intinya uangnya kembali. Nah, kalau umur 25 tahun berarti iuran per bulannya berapa selama 5 tahun? Hanya 149.000. Kalau ikut program 10 tahun berarti per bulannya hanya 100.000 ya. Nah, jadi sangat terjangkau ini ya. Jadi sangat terjangkau sekali ya, Bapak. Kalau umur 30 tahun 166.000. Kalau umur 40 tahun berarti 270 dan seterusnya ya. Oke. Nah, jadi konsep ini Bapak Ibu sudah sesuai dengan prinsip syariah. Ya, karena untuk program Rizkia ini melalui apa namanya screeningnya itu di DSN MUI dan OJK. Nah, karena ini programnya kolaborasi asuransi jiwa syariah. Perlindungannya 200% tadi, kontribusinya terjangkau, tadi sangat murah ya Bapak Ibu. Kemudian berkahnya itu kontribusinya kembali atau iurannya itu tadi bisa kembali. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau kita implementasikan ke dunia pendidikan? Nah, dalam konteks kita mengembangkan yayasan kita. Nah, maka dalam konteks dunia pendidikan, Bapak Ibu, ada 3 segmen yang bisa mendapatkan manfaat dari skema ini. Yang pertama adalah guru dan karyawan. Yang kedua, murid segmennya. Yang ketiga, wali murid. Nah, kita ambil dulu misal contoh guru dan karyawan. Apa manfaatnya bagi guru karyawan? Nah, manfaatnya bagi guru karyawan, jadi skema ini adalah skema apresiasi ya dari yayasan untuk guru dan karyawannya misalnya. Yang selama ini sudah kalau bisa berkontribusi ya terhadap lembaga. Nah, maka misalnya guru dan karyawannya diikutkan program ini, maka nanti iuran rutinnya setiap bulan itu yang bayarin siapa? Yang bayarin yayasan. Ya, karena ini hadiah ya dari yayasan. Kontribusi ya, hadiah dari yayasan. Maka ketika guru dan karyawan diikutkan program ini, suatu saat dalam rentang 10 tahun misalnya, tahu-tahu ada karyawan yang meninggal, maka karyawan itu akan mendapatkan santunan. Yang di mana santunannya, ya nanti ini tergantung akadnya ya, 45%-nya itu diwakafkan kemana? Ke yayasan, yang 55%-nya menjadi santunan untuk ahli warisnya. Nah, karena biasanya kalau ada apa ibaratnya anggota yayasan atau pengurus yayasan atau guru karyawan, pasti yayasan akan memberikan santunan. Nah, tapi bedanya mungkin santunannya tidak bisa besar-besar ya. Mungkin 2 juta, 5 juta. Nah, padahal kebutuhan apa namanya ahli waris dari guru dan karyawan kita ini mesti lebih besar. Nah, makanya siapa yang akan bayarin kalau dengan program ini? Itu yang akan bayarin adalah Jendali Syariah selaku penyedia programnya. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau terjadi sesuatu, wakafnya untuk yayasan, ya, kemudian ahli warisnya mendapatkan santunan. Nah, terus bagaimana kalau dalam rentang 10 tahun tidak terjadi sesuatu, maka dana yang diiurkan oleh yayasan tadi, iurannya hanya 5 tahun, ya tadi, itu maka setahun ke-10 dananya akan dikembalikan ke yayasan. Nah, maka ini menjadi solusi tabungan ya bagi yayasan. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini menarik sekali ya, menjadi solusi tabungan bagi yayasan. Nah, di masa depan ya Bapak Ibu. Nah, ini gambarannya untuk yayasan. Nah, jadi gambarannya seperti ini kalau umurnya 30 tahun, oh sebentar ya, kalau umurnya 30 tahun, berarti iuran rutinnya setiap bulan ya apa untuk karyawan itu 166.000. Ya, manfaat meninggalnya 100 juta, manfaat meninggal kecelakaan 200 juta. Yang maksimal 45% bisa diwakafkan. Dan kalau tidak terjadi sesuatu akan kembali ke yayasan 9 juta. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi ibaratnya ini bagi yayasan nggak ada ruginya. Kenapa? Yayasan ini nabung, tapi kemudian seluruh guru dan karyawannya diproteksi, dilindungi. Yang dimana dilindunginya itu tidak hanya dunia ya, dunia akhirat. Kenapa? Kalau suatu saat meninggal, langsung berwakaf. Nah, jadi kita pastikan seluruh karyawan kita ini berwakaf. Dan wakafnya juga ke lembaga kita lagi, balik lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi yayasan tuh nggak ada ruginya. Ya, jadi nggak ada ruginya. Karena apalagi kalau tidak terjadi sesuatu, uangnya kembali 100%. Nah, ini menarik ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini contohnya nih. Ya, misalnya ini yang ikut program ini 10 orang karyawannya. Usianya 30 tahun masing-masing misalnya. Manfaat asuransinya 100 juta selama 5 tahun iurannya. Nah, berarti setiap bulan yayasan menyisihkan dana berapa yang dianggarkan
yang ditabungkan itu berapa? Yang disisihkan yang ditabungkan itu 1.660.500. Yang dimana itu berarti 10 karyawannya terlindungi ya selama 10 tahun ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau total kontribusi tahunnya berapa? 18 juta gitu. Nah, selama 5 tahun 92 juta. Nah, tapi manfaat ya potensi manfaat asuransi yang akan diterima berapa? 1 miliar. Nah, dengan pembagian 45%-nya wakaf, misalnya 450 juta ke wakaf ke yayasan, yang 650 juta ke ahli waris atau karyawan. Kalau tidak terjadi sesuatu, maka akan kembali ya 92 juta itu ke yayasan ya setelah 10 tahun kembali. Kalau tidak terjadi sesuatu. Tapi kalau terjadi sesuatu, berarti nanti lahirlah wakaf ya dan santunan ya untuk ahli waris. Nah, jadi skema ini jadi seperti nabung ya. Nah, kalau kita tidak bisa sebut sebagai tabungan tapi seperti nabung tapi nabungnya itu plus. Nah, kenapa? Karena apa istilahnya karyawan kita dilindungi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini skemanya. Dan ini kita menyisihkan dana tabungan. Ingat ya Bapak Ibu, ini bukan biaya ini ya. Ini tabungan. Kita menyisihkan dana tabungan itu hanya 1.600.000 setiap bulannya, yang dimana 10 karyawan kita terlindungi. Nah itu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, ini gambarannya ya Bapak Ibu. Jadi simple banget ya dan menarik. Nah segmentasi kita juga bisa untuk wali murid. Untuk murid ya Bapak Ibu. Nah kalau murid ini skemanya mungkin include SPP. Nah, di mana nanti jadi ini juga seperti hadiah dari yayasan untuk murid sudah diinkludkan di SPP sehingga kalau terjadi sesuatu muridnya meninggal ya maka nanti akan dapat santunan. Nah, santunannya ini 45%-nya wakaf, yang 50% untuk ahli waris gitu ya. Nah, kalau tidak terjadi sesuatu, ya maka dananya akan kembali. Kembali kemana? Kepada yayasan, karena yayasan yang bayarin ya Bapak Ibu. Nah, gitu kira-kira. Nah, ini skemanya kalau untuk murid. Nah, anggarannya bahkan bisa hanya 62.000 ya setiap bulan ya untuk satu orang murid. Nah, 50 juta untuk meninggal biasanya, meninggal kecelakaan 100 juta. Nah, dananya kalau tidak terjadi apa-apa kembali kepada yayasan. Yang berikutnya bisa juga untuk wali murid. Nah, kalau wali murid ini menarik juga ya, ini bisa menjadi solusi proteksi ya biaya sekolah ya murid sampai lulus hingga kuliah. Di mana pesertanya wali murid, yang bayar wali murid itu sendiri, ya kemudian kalau terjadi sesuatu, wali muridnya meninggal, maka 45% wakaf itu untuk yayasan, yang 55% santunan untuk ahli warisnya untuk memastikan biaya pendidikan anak-anaknya ini bisa sampai kuliah. Nah, gitu. Jadi ini bisa jadi solusi pendidikan untuk wali murid. Nah, kalau tidak terjadi sesuatu bagi wali murid, dananya akan kembali. Nah, ini ya, jadi 10 tahun nggak, dan bisa jadi itu memang sudah tabungan untuk pendidikan ya anak-anaknya. Nah, ini menarik. Dan skema ini sangat terjangkau. Wali murid umur 35 tahun hanya 191.000 ya Bapak Ibu. Ya, meninggal biasa 100 juta, meninggal kecelakaan 200 juta, dan kalau tidak terjadi sesuatu 11 juta kembali ke wali murid. Nah, sehingga kita di yayasan nanti bisa bikin program. Kalau wali murid yang mengikuti program ini, maka sudah kita pastikan sudah dapat, misalnya kalau ada lembaga kita dari TK, SD, SMP, SMA gitu ya, maka kita sudah bisa pastikan murid yang ikut program ini, wali murid ikut program ini, kita pastikan sudah diterima ya nanti di tahun berikutnya. Karena ini udah ketahuan bakal cair nih ya. Kalau tidak terjadi sesuatu, tidak meninggal, 11 juta akan cair. Ini bisa menjadi biaya untuk masuk ke sekolahan kita berikutnya. Ini ya Bapak Ibu gambarannya ya. Nah, jadi ini juga bisa kita implementasikan di lembaga pendidikan kita ya Bapak Ibu. Oke, nah untuk mitra dari Wakaf Mulia yaitu Jurnalis Syariah ya Bapak Ibu. Kita sudah bermitra kurang lebih 3 tahun ya Bapak Ibu sekalian, dan ini perusahaan besar ada di 190 sudah 190 tahun lembaganya dan ada di seluruh dunia ya. Kemudian untuk unit syariahnya itu di 2017 ya. Kemudian Dewan Pengawas Syariahnya Ustadz Asep Supaidillah dan Ustadz Haji Muhammad Zubair. Ini Dewan Syariahnya. Dan sudah banyak penghargaan yang didapat oleh Jurnalis Syariah. Nah, terus mungkin pertanyaan Bapak Ibu begini, apakah ini sudah terimplementasi nih konsepnya? Konsepnya bagus, apakah sudah terimplementasi? Nah, luar biasanya faktanya program ini sudah terimplementasikan. Kurang lebih sudah ada dana wakaf yang disalurkan itu kurang lebih 1 miliar ya 87 juta.
Tapi ini data lama ya, mesti lebih besar lagi. Dan dana itu sudah disalurkan ke Nazir Dompet Duafa dan Dewan Masjid Indonesia. Dan ini hanya dari berapa wakif? Hanya dari 15 wakif dan 3 wakif. Berarti ini baru 18 wakif. Nah, padahal yang mengikuti program di Jurnalis Syariah ini bisa jadi ribuan. Makanya bisa kita pastikan ke depan itu bakal lahir ya aset-aset wakaf ya dari program ini ya Bapak Ibu. Kalau dulu kalau orang meninggal santunan untuk ahli warisnya semua. Nah, pesertanya nggak dapat apa-apa. Tapi kalau sekarang ya ketika pesertanya meninggal, ahli waris dapat santunan, kemudian lahirlah wakaf ya Bapak Ibu. Nah, makanya dalam konteks lembaga pendidikan, wakafnya nanti balik lagi ke lembaga pendidikan kita. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, bahkan sudah berkontribusi untuk pembangunan Rumah Sakit Hasyim Asy'ari di Jombang, berkontribusi juga untuk pembangunan masjid, sanitasi, gitu ya. Dan juga ini terimplementasi juga di pesantren Matul Anwar, gitu ya Bapak Ibu. Nah, dan juga kita bisa lihat bagaimana penyaluran ya ambulans wakaf asuransi syariah. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada hari ini kita sudah menyerahkan 1 unit ambulans hasil wakaf manfaat asuransi di produk asuransi jiwa syariah Generali Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Anda, nasabah Generali, kepada almarhum yang telah kami tunaikan manfaat wakafnya langsung kepada mitra kami Dompet Duafa, yang juga akan langsung diserahkan kepada Rumah Sakit Gria Medica di Tulang Bawang, Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bobi Maudlang dari Dompet Duafa. Hari ini kita sama-sama menyaksikan bahwa Generali Insurance telah menyalurkan manfaat asuransi daripada nasabahnya untuk 1 unit ambulans. Insya Allah 1 unit ambulans ini nantinya akan kami manfaatkan untuk mendukung layanan kesehatan di rumah sakit wakaf kami yang berada di Lampung Utara, yaitu Rumah Sakit Gria Medica. Oke Pak, saya mulai dengan pantunnya Pak. Siap. Siap, oke. Siap? Udah siap? Oke, niat hati menyeberang ke kali. Cakep, Menyeberang kali bareng si Wulan. cakep. Assalamualaikum Generali. Kami datang bawa ambulans. Wih. Kita balas ya. Oke. Jalan-jalan beli skoteng. Cakep. Pulangnya beli onde-onde. Cakep. Waalaikumsalam Abang Ganteng. Wes. Ini ambulans dari mana? Wes. Selat Malaka, Selat Bali. Berpetualang pergi bersama. Emang sahabat Generali, ini wakaf langsung kita terima. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa saudara-saudara kita di Lampung Utara masih memerlukan transportasi untuk pelayanan kegawat daruratan. Sehingga kami berterima kasih dan juga kepada seluruh nasabah Generali Insurance karena apa yang telah diwakafkan insya Allah akan sangat bermanfaat. Mewakili Rumah Sakit Gria Medica, rumah sakit berbasis wakaf ke-6 Dompet Duafa yang berlokasi di Tulang Bawang, Lampung, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Generali Indonesia dan Dompet Duafa atas pemberian wakaf berupa ambulan untuk operasional Rumah Sakit Gria Medica. Ambulan ini akan sangat bermanfaat untuk masyarakat di Tulang Bawang dan kami berharap mudah-mudahan program seperti ini akan terus berlanjut, bekerja sama membantu menyehatkan masyarakat di Tulang Bawang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini Generali Unit Usaha Syariah sudah melakukan penyerahan ambulan ya, buat rumah sakit di bawah Dompet Duafa, dan ambulan ini merupakan bagian ataupun dari salah satu produk yang dikembangkan oleh Generali, yaitu manfaat asuransi. Mudah-mudahan ini terus berlanjut dan memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ini sebuah fakta ya Bapak Ibu. Jadi konsep dari wakaf asuransi syariah ini ke depan akan sangat strategis ya dikembangkan dan akan melahirkan aset-aset wakaf. Nah, mungkin kita bisa belajar dari Dompet Duafa ini ya. Nah, Dompet Duafa ini
sekarang kayaknya yang paling menikmati ya hasil berpositif thinkingnya ya. Nah, karena yang menerima konsep ini sejak awal adalah dompet duafa. Nah, makanya banyak sekali ya penyaluran wakaf manfaat asuransi ini ke dompet duafa. Nah, makanya ini kita bisa belajar juga ya. Nah, kalau dulu ya Bapak Ibu yang bisa menerima manfaat wakaf asuransi ini hanya dompet duafa. Nah, karena untuk masuk menjadi list lembaga yang bisa menjadi penerima ini standarnya tinggi banget gitu ya. Nah, alhamdulillahnya dengan konsep Rizkia tadi, lembaga kita, yayasan kita ini juga bisa menjadi penerima manfaat. Nah, akan beri begitu banyak nanti potensi yang di luaran yang bisa kita kembangkan, yang nanti kita bisa menjadi, lembaga kita bisa menjadi penerima manfaat ya dari wakaf manfaat asuransi ini. Nah, bagaimana caranya nanti lembaga kita ingin ya ikut dalam program ini dan menjadi penerima manfaat? Maka langkah pertama adalah kita masuk ke segmentasi guru karyawan. Maka kita perlu memberikan apresiasi untuk guru karyawan kita, artinya diikutkan ya guru karyawan kita. Mungkin tadi dengan skema minimal ya 10 orang lah. 10 orang ikut gitu ya. Nah, maka kurang lebih kita menyiapkan dana 1,6 tabungan. Ingat ya, itu bukan biaya, itu tabungan untuk karyawan-karyawan kita ya. Nah, nanti di sini dari Wakaf Mulia akan memberikan ininya ya, proposal bisnisnya. Bapak Ibu nanti pastikan yang tertarik bisa chat di Zoom dengan kata-kata tertarik wakaf asuransi, tertarik Rizkia. Nanti sebutkan nama yayasannya dan jumlah karyawannya, dan juga silakan nomor kontaknya ya, agar dibantu oleh admin nanti diberikan proposal atau gambaran umumnya ya. Kemudian nanti akan ada perjanjian kerjasama dengan Generalis Syariah. Nah, jadi lembaga Bapak Ibu secara resmi nanti sudah bekerja sama dengan Generalis Syariah. Jadi formal ya. Kemudian nanti ada dokumen pendukung ya, wakaf manfaat asuransinya seperti waat dan seterusnya. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi simpel banget, nanti dengan 10 orang aja nanti lembaga Bapak Ibu itu sudah bisa menjadi penerima manfaat. Nah, ya wakaf manfaat asuransi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu susah banget ya, syaratnya itu berat banget ya. Harus ada audit dan seterusnya. Nah, kalau sekarang ini ya dengan konsep segmentasi guru karyawan ini, semua yayasan itu bisa ikut program ini. Nah, tadi paling tidak minimal 10 orang misalnya. 5 orang juga masih bisa ya untuk ikut ya, asal nanti ada PKS-nya dengan Generalis Syariah. Kemudian, nah ini faktanya lagi Bapak Ibu, ya ini barusan implementasi ya program Rizkia ini untuk yayasan, yaitu di Wakaf Salman ITB. Nah, di Wakaf Salman ITB ini ada 19 ya karyawannya ya, ini karyawan lembaga wakafnya ini ya, ini belum apa namanya dosen-dosennya belum ini. Ini baru karyawan lembaga wakafnya ada 19. Nah, ini diikutkan program wakaf asuransi syariah khususnya Rizkia. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini Wakaf Salman nih ya. Nah, karena Wakaf Salman dulu belum masuk ya program ini. Nah, berikutnya yang juga udah masuk ya Bapak Ibu, luar biasa, ini adalah Darut Tauhid. Nah, ini barusan kalau ini Generali langsung ya. Kalau Darut Tauhid ini alhamdulillah fasilitasi dari Wakaf Mulia Institute. Nah, ini kemarin kita penandatangan MOU antara Darut Tauhid, Wakaf Mulia Institute dan Generali Syariah. Nah, dan kalau Darut Tauhid ini ya yang ikut programnya ya untuk Santi karyanya kurang lebih 140 ya karyawannya ya, ada 140. Nah, ini tahap pertamanya karena nanti akan diikutkan juga ada 1000 karyawan Darut Tauhid ya. Nah, Masya Allah ya Bapak Ibu, ini lembaga-lembaga besar yang sudah ikut ya program ini. Nah, kita simak ya testimoni dari Ketua Yayasan Darut Tauhid ya, Ustadz Fardin. Jagalah hati, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita laksanakan penandatangan kerjasama antara Yayasan Darut Tauhid, Asuransi Syariah Generali, kemudian Wakaf Mulia Institute. Alhamdulillah dengan adanya sinergi semua lembaga ini, tentu saja berharap kita bisa memberikan lebih ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain kita lakukan. Kita membuka peluang kesempatan sebanyak-banyaknya saudara-saudara kita untuk menjadi bagian terwujud fasilitas sarana-sarana khususnya wakaf
baik itu masjid, kemudian fasilitas kelas, fasilitas pendidikan yang semua dibangun dengan dana wakaf. Nah, bagaimana apa yang kita lakukan untuk memotivasi para jamaah, wabil khusus santri karya Darut Tauhid untuk juga menjadi bagian berwakaf melalui Darut Tauhid ini. Dengan kerjasama ini tentu saja mudah-mudahan tatkala saat keluarga ataupun santri karya kita ada yang dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua hal yang kita lakukan. Satu, dia mempersiapkan diri untuk dirinya sendiri dengan berwakaf. Yang kedua adalah mempersiapkan untuk keluarganya, karena dari klaim asuransi yang didapatkan nanti sebagian akan diberikan untuk berwakaf sebagai bekal untuk almarhum, dan sebagian akan digunakan, akan diberikan kepada keluarga almarhum. Mudah-mudahan ini menginspirasi juga untuk semua pihak, semua masyarakat, wabil khusus lembaga-lembaga yang di situ diberi amanah SDM yang dikelolanya. Mudah-mudahan kita perhatikan, ya, kita perhatikan, kita berikan kesempatan beliau dan keluarga beliau tatkala nanti dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau punya bekal untuk bisa berwakaf dan juga beliau meninggalkan bekal untuk keluarganya. Terima kasih pada semua pihak, mudah-mudahan kita terinspirasi dengan kerjasama ini dan mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagalah hati, lentera hidup ini, jagalah. Oke, itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, artinya ini menjadi solusi ya bagi kita ya, bagaimana lembaga kita ini ya bisa mengoptimalkan ya semua potensi yang kita miliki untuk untuk pengembangan wakaf ya. Nah, baik itu ya Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, dan konsep ini ya ini adalah bagian dari kesatuan dari konsep ya bagaimana kita membangun lembaga kita memiliki kemandirian finansial dengan konsep wakaf, di mana instrumen yang bisa kita gunakan yaitu wakaf melalui uang untuk membangun wakaf aset, membangun infrastruktur. Kita menggunakan wakaf uang untuk membangun kemandirian finansial dengan konsep wakaf-wakaf produktif, di mana mauquf alaihnya itu adalah lembaga pendidikan kita, lembaga sosial kita untuk operasional, kesejahteraan guru karyawan, dan kita juga menggunakan instrumen wakaf asuransi syariah untuk melahirkan dana-dana wakaf abadi di ke depan, melahirkan endowment fund ya untuk lembaga kita. Nah, karena dia bisa melahirkan dana wakaf ya dalam jumlah besar ya, bahkan bisa miliaran ya. Nah, dengan konsep inilah yang nanti kita kembangkan untuk lembaga pendidikan kita, lembaga sosial kita menuju kemandirian finansial. Baik, mungkin itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi kita bersama. Nah, bagi yayasan yang tertarik ya untuk ya implementasi ya wakaf asuransi syariah di lembaganya, nah, silakan ya chat di Zoom dengan kata-kata tertarik Rizkia, sebutkan nama lembaganya dan nomor WA-nya, nah, sehingga nanti bisa dibantu oleh admin untuk diberikan proposal dan bisa segera diimplementasikan. Nah, karena tadi ya, yang namanya kematian itu tidak bisa kita rencanakan, tapi yang kita perlu lakukan adalah bagaimana kita mempersiapkan kematian kita itu yang terbaik. Gitu ya. Baik, mungkin itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Bu Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Priyanto yang sudah menyampaikan materinya pada kesempatan siang hari ini, dan juga Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di seminar inovasi wakaf ini. Masya Allah, luar biasa ya Bapak Ibu ya, ternyata di era sekarang itu ada yang namanya wakaf asuransi syariah, di mana kita bisa berwakaf dengan cara kita ini ya, melakukan iuran hibah kebajikan setiap bulannya. Dan ini adalah konsepnya tentunya syariah. Nah, Bapak Ibu, silakan bagi Bapak Ibu yang lembaganya tertarik ya untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan program inovasi wakaf ini atau wakaf asuransi syariah ini, bisa menuliskan di chat Zoom ya, tertarik inovasi wakaf, kemudian tuliskan nama nomor WA dan nama yayasannya. Insya Allah nanti kita akan menjadwalkan ya untuk Zoom meeting, dan jika dirasa perlu untuk menghadirkan dari pihak asuransi syariahnya, kita juga akan mengundang ya dari
perusahaan asuransi syariahnya agar kemudian lembaga Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Dan sekarang kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Silahkan bagi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa dengan dua cara. Yang pertama bisa menuliskan pertanyaannya di chat Zoom, dan yang kedua Bapak Ibu bisa angkat tangan, nah, atau raise hand ya Bapak Ibu ya, langsung nanti di unmute dan Bapak Ibu bisa langsung bertanya kepada narasumber kita pada kesempatan siang hari ini. Silahkan Bapak Ibu. Ini ada Bapak Idris Ali, Bapak Agus Imam, Bapak Aji Suprapto, Bapak Sutarjo, Bapak Dede, Bapak Tamam Hasani, Bapak Imron Hanafi, Bapak Wahidin, Bapak Entus Wahidin ya ini ya. Kemudian Bapak Muhammad Irfan, Pak Jimmy, Bapak Arifin. Ini Bapak Arifin. Kemudian Pak Rafli, ada ini bahasa Arab ya, saya nggak bisa baca. Bapak Junjung, Bapak Samsul Fajri, dan masih banyak lagi. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Bebas ya Bapak Ibu ya pertanyaannya. Nah, ini dari Bapak Yan Mulyana. Pertanyaannya Pak Eko, saya bacakan. Apakah LKSPWU menjadi penentu penyaluran wakaf untuk UKM? Misalnya Nazir punya mitra usaha laundry. Silakan Pak Eko. Oke, baik ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, LKSPWU itu tugasnya adalah ya sebagai pejabat penerima ya harta benda wakaf berupa uang. Nah, jadi tugasnya itu mengeluarkan akta ikrar wakaf dan sertifikat wakaf uang. Itu tugasnya LKSPWU ya Bapak Ibu sekalian. Nah, pengelolaan dari wakaf uang itu tugasnya siapa? Tugasnya adalah nazir. Ya. Nah, kemudian nazir memiliki pilihan. Pilihan pertama, kalau dirasa nazir ya merasa kalau istilahnya tidak kompeten dalam pengelolaan wakaf uang itu, maka nazir bisa menggunakan instrumen perbankan syariah ya dalam bentuk misalnya deposito syariah. Kayak gitu ya. Nah, menggunakan deposito syariah ya kemudian nanti hasilnya langsung ya dari hasil deposito syariah disalurkan ke mauquf alai. Nah, mauquf alai ini bisa siapa? Nah, bisa juga nanti mauquf alainya misalnya ke UMKM dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya ya Bapak Ibu sekalian atau kalau nazir ya memiliki kompetensi, maka dia juga bisa menginvestasikan di usaha syariah secara langsung. Ya, misalnya tadi nazir ya bisa jadi menginvestasikan ke misalnya usaha laundry gitu ya, usaha laundry yang kemudian dikembangkan. Nah, tapi ingat ya nazir berkewajiban menjamin ya bahwa dana wakaf itu tidak boleh hilang. Nah, apakah nanti nazir ini bekerja sama dengan pihak ketiga? Apakah nazir memang memiliki usaha tersebut? Nah, itu juga boleh. Asal ada penjaminannya tadi. Nah, makanya beberapa konsep ya pengembangan kelembagaan yayasan itu maka akan luar biasa lagi ya ketika nanti nazirnya kompeten ya Bapak Ibu, maka nazir itu dia juga dalam implementasi wakaf produktifnya dia bisa menggunakan PT ya. PT yang bisa jadi sahamnya itu milik wakaf gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak dikelola langsung ya secara institusi nazir, tapi diinvestasikan ke PT yang di PT itu adalah representasi dari nazir juga gitu, tapi dia dikelola secara profesional, misalnya seperti itu. Nah ini ya prinsip dasarnya itu seperti itu. Jadi LKSPW itu hanya menerima ya harta benda wakaf berupa uang. Nah, apakah nanti ya kita kerjasamakan tadi ya kalau kaitannya dengan untuk investasi ke UMKM dan seterusnya, ini kita bisa ya nanti kerjasamakan. Mungkin kita tidak profesional ya untuk bisa mendampingi ya UMKM tersebut dan seterusnya, analisa kelayakannya. Nah, ini kita bisa bekerja sama. Kemarin beberapa waktu saya sempat ketemu dari teman-teman BSI, jadi bisa jadi ya wakaf uang kita itu memang kita peruntukkan untuk UMKM, kita tunjuk gitu ya.
Nah, kita tunjuk tapi nanti ada skema kerjasamanya ya dengan perbankan ya. Tentunya nanti ada hitungan-hitungan tersendiri ya berkaitan nanti disalurkan ke lembaga ke tadi UMKM tadi. Nah, jadi prinsipnya seperti itu ya. Jadi bisa bekerjasama dengan pihak bank. Nah, bahkan tadi ya. Jadi kayak skemanya itu ibaratnya memang kerjasama dana wakaf itu dikerjasamakan dengan dengan perbankan ya untuk penyalurannya tadi, untuk ininya ya, untuk investasinya. Nah, gitu. Sehingga kalau dengan skema ini perbankan ikut bertanggung jawab ya terhadap pengembangan dari harta benda wakaf tadi. Begitu mungkin ya Bu Isna ya, berkaitan dengan LKS PWU. Baik, terima kasih Pak Eko atas jawabannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dan juga terima kasih ini atas pertanyaannya ya dari Pak Yan Mulyana. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Samsul Fajrin Idris. Pertanyaan beliau ada dua. Yang pertama, mohon izin bertanya, jika dalam jangka 1 tahun anggota asuransi meninggal dan mendapat santunan, apakah setelah itu tetap membayar kontribusi setelahnya? Pertanyaan yang kedua, untuk asuransi jiwa, untuk siswa yang hanya sampai 3 tahun lulus, apakah tetap membayar dan mendapat manfaat asuransi? Silakan Pak Eko, ada dua pertanyaan. Oke ya, baik ya, Pak Samsul. Jadi yang pertama ya, untuk peserta tadi ya, ketika dia mengikuti, jadi tadi misalnya untuk karyawan tadi itu ya, diikutkan programnya, dan di iuran selama per bulan gitu ya, mungkin dari yayasan dan seterusnya atau secara personal dia mengikutinya. Ketika nanti selama 1 tahun ternyata meninggal, maka akan dapat santunan ya. Santunannya berapa? 45%-nya wakaf misalnya ya disalurkan, yang 50% santunan ahli waris. Terus pertanyaannya bagaimana setelahnya? Ya setelahnya sudah tidak iuran lagi. Nah, karena ini bukan arisan ya. Karena bukan arisan, ini konsepnya adalah tabaru kan. Nah, jadi ketika dia meninggal ya berarti programnya selesai. Artinya dia sudah mendapatkan manfaatnya, mendapatkan santunan. Nah, jadi tidak ada kewajiban ahli waris untuk iuran lagi gitu ya, melanjutkan gitu selama 5 tahun itu nggak ada. Ya, jadi dia ketika bahkan dia iuran baru pertama kali gitu ya, baru bulan pertama terus meninggal, maka langsung mendapatkan manfaatnya. Nah, seperti itu. Jadi ingat ini bukan arisan. Nah, beda kalau arisan. Kalau misalnya dapat gitu kan, nah terus berikutnya ya tetap harus selesai ya sampai programnya gitu. Begitu ya untuk Ustadz Samsul. Jadi intinya setelah dia meninggal 1 tahun misalnya, maka dia tidak iuran lagi. Kemudian bagaimana untuk siswa ini? Ya, mungkin ini SMP misalnya ya, selama 3 tahun. Nah, untuk program Rizkia ini juga ada pilihan program 3 tahun. Nah, jadi ini memang sudah dipersiapkan ini ya. Jadi bisa program 5 tahun, bisa program 3 tahun, bisa program 4 tahun ya, dan bahkan bisa program 10 tahun tadi. Nah, jadi kalau yang 3 tahun nanti kita ikutkan program 3 tahun aja. Nah, tapi menariknya dia iuran rutinnya selama 3 tahun. Ya, dia lulus dari sekolahan kita, dia akan dilindungi selama 10 tahun. Nanti selama 7 tahun selesai dari sekolahan kita itu dia akan dilindungi. Nah, sehingga selama 7 tahun itu kalau misalnya terjadi sesuatu meninggal, maka dia akan berwakaf ke lembaga kita. Nah, seperti itu ya. Jadi 45%-nya misal diwakafkan ke lembaga kita, 50% santunan untuk ahli waris. Nah, kayak gitu. Begitu mungkin ya Bu Isna. Baik, terima kasih Pak Eko atas penjelasannya dan juga terima kasih Pak Samsul Fajrin atas pertanyaannya. Selanjutnya ini dari Pak Entus Wahidin. Problem utama bagi yayasan yang baru saja menjadi nazir tentunya akan dihadapkan problem seberapa besar wakif yang bisa dihimpun dan dibina. Apakah dengan program wakaf asuransi Rizkia bisa memunculkan potensi jumlah wakif? Mohon penjelasannya, Pak, terutama perihal benefit program tabaru terhadap yayasan sebagai nazir wakaf uang. Silakan, Pak. Ya, jadi
kita ketika yayasan melakukan edukasi ya berkaitan dengan wakaf itu jelas ya kita seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita melakukan edukasi ke masyarakat. Yang pertama ada wakaf melalui uang, kemudian ada wakaf uang, ya. Nah, artinya ketika masyarakat itu mau berwakaf, ya kita sebagai yayasan membuka peluang mereka. Bisa jadi mereka mau berwakaf melalui uang, bisa jadi mereka berwakaf uang. Nah, gitu kan. Kemudian berikutnya bisa jadi ada di antara mereka ini yang maunya yang lebih apa ya istilah tadi, lebih besar tadi ya dan jangka panjang, terencana. Ya, karena bagi mereka yang sudah biasa ikut asuransi itu kan kalau selama ini kan orang ikut asuransi kalau ketika mereka meninggal manfaatnya hanya untuk warisnya. Ya, untuk dirinya sendiri itu nggak ada. Nah, padahal dengan konsep wakaf asuransi syariah, ahli warisnya dapat manfaat, pesertanya akan dapat manfaat. Wakaf, kayak gitu ya. Nah, artinya di sini kita bisa memiliki alternatif ya, potensi ya, calon wakif kita ini. Nah, artinya mereka bisa memilih untuk berwakaf secara langsung, kemudian bisa juga untuk apa namanya dengan konsep wakaf melalui uang, wakaf uang, atau dengan wakaf asuransi syariah. Nah, di sini sebenarnya saya ada konsep menarik ya Bapak Ibu sekalian. Dalam proses kita melakukan edukasi, nah ini sebentar saya share screen ya. Sebentar. Dalam proses kita melakukan edukasi itu begini ya. Jadi konsepnya itu adalah bagaimana edukasi kita ke masyarakat itu adalah konsepnya itu wakaf lifestyle. Nah ini ya konsepnya ya. Apa itu wakaf lifestyle? Jadi saya menyebutnya wakaf lifestyle road to jannah. Ya. Yaitu bagaimana kita mengedukasi masyarakat kita, calon wakif kita, ya untuk lembaga kita bahwa harapannya mereka memiliki gaya hidup wakaf. Solusi apa untuk mereka mendapatkan surga? Nah, bagaimana harapannya setiap mereka memiliki impian? Suatu saat bisa berwakaf dalam jumlah besar, bahkan bisa berwakaf 1 miliar. Caranya bagaimana? Bisa sedekah rutin, ya ikut program wakaf asuransi syariah. Ya. Nah, kemudian selain dia bersedekah rutin dengan wakaf asuransi syariah, kita edukasi juga mereka untuk ya selalu berwakaf uang dan wakaf melalui uang di masa hidupnya. Ya minimal setiap hari Jumat. Makanya kita punya program namanya Jumat Mulia Berwakaf. Nah ini dilakukan sampai kapan? Sampai akhir hayatnya. Sehingga suatu saat ketika dia meninggal, dia bisa berwakaf dalam jumlah besar. Bahkan bisa berwakaf 1 miliar. Mendapatkan solusi dipadamkan dari api sisa kubur. Mendapatkan pahala mengalir. Dan insya Allah mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah makanya penting kita mengedukasi masyarakat itu. Ya ini pentingnya kita memiliki gaya hidup wakaf. Gitu ya. Nah, makanya ibaratnya sudah satu paket ini ya nanti. Ya, artinya seseorang yang mungkin berada menjadi calon wakif kita itu bisa jadi mereka berwakaf uang ke lembaga kita, mereka wakaf melalui uang ke lembaga kita, dan mereka juga ikut program wakaf asuransi syariah yang nanti manfaatnya akan disalurkan ke lembaga kita. Nah, jadi kita sudah bikin ekosistemnya ya. Nah, dengan gaya hidup ini. Nah, makanya saya menyebutnya ini namanya wakaf lifestyle road to jannah. Nah, gaya hidup wakaf menuju surga ya Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin begitu gambarannya ya Bu Isna. Baik, terima kasih Pak Eko atas jawabannya dan juga terima kasih Pak Utus Wahidin ya atas pertanyaannya. Mudah-mudahan ini bisa memperjelas gitu ya, apa yang kemudian bisa kita aplikasikan gitu ya ketika kemudian kita atau lembaga kita mengikuti program wakaf asuransi syariah yang tentunya ini akan semakin memperbanyak wakif, semakin memperluas apa ya istilahnya program-program yang kita tawarkan kepada masyarakat karena banyak masyarakat kita yang mungkin juga sudah mengikuti program asuransi syariah ya. Nah, ketika kemudian mereka sudah melek terhadap asuransi syariah, program wakaf asuransi syariah ini bisa menjadi program tambahan yang bisa diikuti oleh para wakif-wakif yang sudah mempunyai polis asuransi syariah yang lainnya. Dan selain itu, tentunya dengan program Rizkia ini bisa menambah peluang potensi wakaf yang kemudian bisa dihimpun oleh nazir wakaf uang gitu ya. Karena ketika kemudian
kita bisa bayangkan kalau lembaga kita itu ada 1.000 eh, peserta gitu ya yang mengikuti program Rizkia dan mereka adalah wakif-wakif dari lembaga kita begitu ya. Nah, itu artinya sudah ada 1.000 ya calon dana wakaf uang yang akan masuk ke lembaga kita. Kita hanya menunggu waktu begitu ya. Nah, tapi mudah-mudahan setelah apa ya istilahnya dalam jangka waktu 10 tahun baik-baik saja begitu ya. Tapi kan ketika kemudian selesai 10 tahun ya bisa mengikuti lagi programnya. Jadi tidak putus begitu ya Bapak Ibu ya. Niatan untuk berwakaf kita melalui program wakaf asuransi syariah ini tidak terputus karena begitu programnya selesai bisa kita ikut lagi. Selesai bisa ikut lagi demikian. Baik, silakan Bapak Ibu kalau ada yang lain yang masih mau ditanyakan dan pastikan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan siang hari ini bisa presensi ya di chat Zoom. Mbak Erna sudah mengirimkan format presensinya untuk lebih mempermudah Bapak Ibu dalam presensi. Pertanyaan bisa dengan dua cara, Bapak Ibu, dengan menuliskan pertanyaannya di chat Zoom, dan yang kedua bisa dengan raise hand ya, langsung di unmute, kemudian Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung kepada narasumber kita pada kesempatan siang hari ini. Ini ada dari Bapak Entus Wahidin ya. Lembaga beliau tertarik ya untuk mengikuti program wakaf asuransi syariah. Tadi saya sempat baca di sini. Ini dari ya tadi sempat menuliskan datanya. Baik Pak Antus Wahidin, nanti bisa saya kontak via WA. Langkah awal biasanya kita akan ini ya apa istilahnya Zoom meeting untuk kemudian menyamakan persepsi begitu ya dan juga untuk apa istilahnya itu ya kita langsung memulai ya untuk tahap selanjutnya begitu ya. Baik, sama-sama Pak Antus Wahidin. Beliau dari Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa, Masya Allah ya. Siap Ustadz, kita nanti sambung untuk komunikasinya. Silakan mungkin dari Bapak Ibu yang lain, kalau ada yang masih mau ditanyakan. Pukul 2:37. Baik, seandainya tidak ada yang akan didiskusikan lagi, tidak ada pertanyaan, kita akan mencukupkan saja forum kita pada kesempatan siang hari ini. Sebelum kita tutup, kita akan mendengarkan closing statement ya dari Bapak Eko Priyanto terkait tema kita Seminar Inovasi Wakaf. Pada Pak Eko, kami persilakan. Oke, baik ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama Bapak Ibu ya bahwa ketika kita ingin ya mengembangkan lembaga kita ya memiliki kemandirian finansial, maka solusinya itu adalah dengan konsep wakaf ya Bapak Ibu sekalian. Dan itu kalau tidak bisa dipungkiri lagi ya Bapak Ibu sekalian. Karena faktanya sudah ada misalnya Al-Azhar Mesir, Gontor ya tadi ada Trubus Iman, ada Tazakka atau lembaga-lembaga yang lain. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan ada 15 ada pesantren yang 15.000 itu gratis ya dan itu gratisnya itu dari mana? Dari wakaf. Artinya ini sebuah bukti nyata bahwa wakaf itu adalah solusi. Bahkan di masa kejayaan Islam wakaf itu adalah motor penggerak ekonomi. Nah, artinya ini adalah harta karunnya umat Islam ya Bapak Ibu sekalian. Maka sudah saatnya ya kita kembali ya terhadap potensi besar umat Islam ini dengan konsep wakaf. Kemudian yang berikutnya dalam pengembangan wakaf ini ya akan banyak sekali ya inovasi-inovasi yang bisa dikembangkan. Ya makanya
kita sebagai lembaga wakaf juga perlu update ya terhadap inovasi itu dan bisa menyesuaikan ya dengan potensi yang ada. Karena ya jangan sampai apa itu ya kita ketinggalan ya kalau istilahnya ya. Nah, salah satu yang mungkin tadi saya contohkan Dompet Duafa ini termasuk salah satu lembaga yang sangat apa ya sangat ini ya dinamis ya mengikuti perkembangan zaman dan memang hasil pengakuan dari Jurnali Syariah sendiri ya untuk saat sekarang ini Dompet Duafa ini lembaga yang paling bagus ya Bapak Ibu di Indonesia sekarang ini. Nah, makanya ini dikarenakan apa? Karena open minded ya dan mereka siap ya menerima perubahan. Dan ini juga menjadi role model ya kita semua bagaimana mengembangkan lembaga dengan konsep yang terbuka ya terhadap perubahan. Nah, itulah pentingnya dengan inovasi wakaf ini. Dan ke depan juga banyak sekali akan ada inovasi-inovasi yang intinya adalah bagaimana kita bersama-sama membangun ekosistem wakaf ya sehingga wakaf ini kemudian menjadi lifestyle ya di tengah masyarakat kita. Dan ini juga bisa menjadi solusi bagi lembaga kita masing-masing. Baik, mungkin itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan nanti lembaga Bapak Ibu yang tertarik untuk implementasi program Rizkia, Wakaf Asuransi Syariah. Nanti kita menyediakan waktu ya Bapak Ibu ketika lembaganya misalnya membutuhkan Zoom meeting khusus ya dengan pengurus yang lain misalnya untuk mendapatkan informasi langsung. Nah, nanti kita bisa fasilitasi, silakan nanti bisa minta jadwalnya ke Bu Isna. Nanti kita hadirkan juga dari tim Jurnali Syariah ya selaku operator dari program Wakaf Asuransi Syariah. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan pemahaman informasi yang jelas. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mulai ikut ya langkah dari teman-teman kita Wakaf Mulia ya karyawannya juga sudah ikut semua ya karyawannya Wakaf Mulia. Kemudian tadi ada dari Wakaf Salman ya, kemudian juga dari Darut Tauhid. Nah, dan berikutnya adalah lembaga Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin itu dari saya mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Priyanto yang sudah menyampaikan closing statement-nya, yang tentunya ini juga menjadi semacam intisari ya dari apa yang kemudian beliau sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan juga bisa kita aplikasikan di lembaga kita masing-masing. Terakhir, saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, para peserta seminar inovasi wakaf pada kesempatan siang hari ini. Marilah forum kita pada kesempatan siang hari ini kita tutup dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanaka wahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.